Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, rekan-rekan sahabat para pekerja migran Indonesia di channel ini, channel sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar perkembangan terkini yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, terutama pasca diberlakukannya kebijakan terbaru dari pihak Kerajaan Saudi Arabia yang menutup akses penerbangan internasional atau melarang 20 negara termasuk Indonesia salah satunya untuk masuk ke Saudi Arabia. Karena kemarin saya sempat mengupload video terkait dengan diberlakukannya kebijakan ini, dan teman-teman bisa cek di video sebelumnya seperti apa model kebijakan tersebut dan apa dampaknya bagi kita semua. Nah, setelah video itu saya upload, banyak kemudian yang bertanya apakah dengan berlakukannya kebijakan tersebut akan ada lockdown. Kemudian ada juga yang bertanya apakah kita yang ada di Saudi ini masih bisa pulang ke Indonesia, atau ada juga yang bertanya apakah ada penerbangan bulan-bulan ini. Nah, itu yang akan coba saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui video ini. Namun sebelumnya seperti biasa, silahkan sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman dukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan terkait dengan informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Saya ingin menjawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kita akan klasifikasi ketiga pertanyaan. Yang pertama, apakah di Saudi ini akan diberlakukan lockdown? Untuk pertanyaan ini, memang saat ini pasca diberlakukannya kebijakan penutupan akses penerbangan dari luar Saudi menuju ke Saudi yang diberlakukan kepada 20 negara termasuk Indonesia, itu banyak kemudian isu yang berkembang di Saudi terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan lockdown. Namun teman-teman sekalian, sampai saat ini saya sudah cek di pemberitaan, termasuk di channel-channel berita yang berbahasa Arab, salah satunya misalnya yang sering menjadi rujukan kita yaitu adalah Al-Akhbar As-Saudiyah gitu ya. Akhbar As-Saudiyah ini juga belum merilis berita apapun terkait dengan rencana pemerintah melakukan lockdown. Begitu juga dari Kementerian Dalam Negeri, Wizaratul Dakhiliyah juga belum merilis secara resmi apakah diberlakukan lockdown atau tidak. Namun sebetulnya bukan itu yang kita harapkan gitu ya. Kita sih berharapnya tidak berlaku lockdown ini. Kita ingin situasi kembali normal, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dalam kaitan itu teman-teman sekalian, ada kebijakan terbaru pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam menghadapi ini. Jika sewaktu-waktu teman berhadapan dengan situasi ini, teman-teman bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Pertama, bahwa bagi teman-teman yang berniat untuk melakukan kegiatan berbelanja di pusat perbelanjaan, misalnya di mal-mal, di pasar, atau berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan di wilayah Kerajaan Saudi Arabia ini, sekarang tidak lagi seperti biasa gitu. Teman-teman harus mendaftarkan diri di aplikasi Tawakkalna. Nah, sekarang teman-teman sekalian, jadi kalau ingin pergi ke mall, pergi ke pasar-pasar modern, pergi ke kantor administrasi atau apapun misalnya yang
merupakan fasilitas umum, fasilitas publik, sekarang itu tidak bisa lagi kita lakukan kecuali dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di aplikasi Tawakkalna. Nah, disitulah nanti data-data tentang diri kita, apakah terbebas dengan suspek COVID-19 atau tidak. Di situ di aplikasi tersebut akan terekam semuanya gitu. Jadi nanti akan diberikan barcode di aplikasi tersebut. Nah, barcode ini nanti akan di-scan. Di situ akan nampak apakah kita ini dalam kondisi sehat ataukah sebaliknya. Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dimulai dari akhir Januari kemarin dan efektif berlaku di awal Februari ini. Jadi harap maklum nanti jika teman-teman nanti berangkat ke pasar, ke mall dalam rangka jalan-jalan misalnya atau dalam rangka berbelanja, itu kalau tidak punya atau belum mendaftarkan diri di aplikasi Tawakkalna tidak akan bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga informasi yang datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia ya, terkait dengan perbaikan data keberadaan warga negara Indonesia yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah merilis satu aplikasi atau satu link website yang bisa digunakan oleh teman-teman pekerja migran Indonesia ataupun sahabat-sahabat WNI yang ada di Saudi untuk mendaftarkan diri atau melapor diri kepada aplikasi tersebut. Nanti mungkin linknya bisa teman-teman lihat atau bisa masuk ke website tersebut. Nanti coba saya akan tampilkan di deskripsi video ini. Mengapa ini harus penting? Mengapa ini penting teman-teman sekalian? Teman-teman kita yang ada di PMI, teman-teman PMI yang ada di Saudi ini penting untuk dilakukan. Karena beberapa waktu lalu saya pernah diskusi dengar pendapat dengan beberapa anggota DPR ya yang membidangi ketenaga kerjaan ini. Nah, dalam pertemuan itu saya begitu terkejut dengan data yang ditampilkan. Berapa sih jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia? Dan ternyata teman-teman sekalian, dalam data yang dirilis oleh BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ternyata yang tercatat hanya 13 orang saja gitu ya. Jadi dari data keseluruhan yang dimiliki oleh BP2MI per 2020 kemarin, jumlah WNI di Arab Saudi itu hanya tercatat cuma 13. Ini kan tidak rasional gitu, tidak memungkinkan. Nah, dalam rangka itu pemerintah Indonesia dalam hal ini perwakilan KJRI Jeddah memfasilitasi, mencoba memperbaiki data ini. Dan kita harapkan teman-teman PMI dimanapun Anda berada, terutama khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, untuk mendaftarkan diri, melapor diri, mengisi biodata terkait dengan identitas rekan-rekan sekalian yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi silahkan daftarkan diri, silahkan lapor diri ke pihak KJRI melalui website yang akan saya tampilkan di deskripsi video ini. Ini penting teman-teman sekalian, karena nanti jika situasi-situasi sulit seperti ini, atau mungkin teman-teman membutuhkan bantuan apapun kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, bisa database-nya lebih mudah untuk dilacak keberadaan teman-teman sekalian. Siapa tahu mungkin ada di antara kita punya sahabat, keluarga, tetangga yang kita tidak tahu keberadaannya. Nah, kalau kalau kita sudah melapor diri, itu akan terekam nanti identitas kita, nomor paspor, visa dan seterusnya. Kemudian keberadaan kita di mana terakhir itu akan terekam semuanya di database itu. Nah, silahkan teman-teman bisa ikut dalam
program lapor diri ini yang diluncurkan oleh pihak KJRI Jeddah. Dan yang terakhir terkait dengan informasi penerbangan, banyak juga yang bertanya apakah teman-teman yang ada di Saudi bisa pulang ke Indonesia. Jawabannya adalah insya Allah bisa. Jadwal penerbangan terakhir yang tersisa saat ini adalah hanya satu jadwal penerbangan. Ini saya dapatkan informasi dari rekan saya yang selama ini menjadi agen travel atau handling perjalanan haji dan umroh maupun perjalanan pulang ke Indonesia. Jadi silahkan teman-teman catat tanggalnya. Ada penerbangan terakhir tanggal 14 Februari 2021. Ini maskapai Lion Air masih menyiapkan satu kali rute penerbangan dari Jeddah ke Surabaya. Jadi kalau teman-teman berniat pulang dari sekarang, silahkan manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu ya, pemerintah kerajaan Saudi Arabia tiba-tiba mengeluarkan kebijakan seperti yang kita rasakan sekarang. Tiba-tiba ditutup, tiba-tiba dibuka dan seterusnya. Kalau memang teman-teman punya niat dari sekarang untuk pulang ke Indonesia, silahkan mulai dari sekarang catat tanggalnya. Tanggal 14 Februari 2021 ini adalah penerbangan terakhir yang direstui oleh otoritas penerbangan kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini GACA ya. GACA selaku otoritas penerbangan Saudi Arabia sudah mengkonfirmasi akan mengizinkan penerbangan dari Jeddah menuju Surabaya pada tanggal 14 Februari 2021. Itu saja teman-teman sekalian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung terus channel ini dengan agar tetap berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.